Jika K-pop adalah sebuah kerajaan, maka saat ini kita sedang menyaksikan perang dingin paling indah dalam sejarah. Di satu sisi, ada penguasa realita dengan konsep elegan, narsistik, dan visual yang membuat satu Korea Selatan menahan napas Saif. Di sisi lain, ada pahlawan futuristik yang datang dari dimensi digital, membawa suara metalik dan lore rumit yang mengubah cara kita menikmati musik aespa. Tahun 2025 ini menjadi saksi puncak karir keduanya. IVE baru saja memecahkan rekor dengan tur Show What I Have mereka yang masif. Sementara aespa sukses mengguncang dunia dengan tur SYNK Parallel Line. Sering dibanding-bandingkan karena debut yang berdekatan dan visual center, mereka Jang Won-young dan Karina Yang sering disebut sebagai dua dewi Korea. Persaingan mereka sebenarnya jauh lebih dalam dari sekadar wajah cantik. Ini adalah benturan dua filosofi, self-love manusiawi melawan evolusi digital. Siapa yang sebenarnya memegang mahkota generasi 4 saat ini? Mari kita bedah tuntas dalam IVE versus aespa. Mari kita kembali ke titik nol. Start mereka sangat berbeda. IVE yang debut pada Desember tahun 2021 di bawah Starship Entertainment. Lahir dengan sendok emas popularitas, tapi juga beban yang berat. Dengan dua mantan member IZ*ONE, Won-young dan Yoo-jin di dalam tim, publik awalnya skeptis. Apakah ini hanya akan menjadi grup Won-young dan teman-temannya? Namun, Starship bermain cerdik. Mereka tidak menyembunyikan Won-young, tapi membangun tim visual di sekelilingnya. Girl, Ray, Liz, dan Liseo diperkenalkan bukan sebagai backup, tapi sebagai kepingan puzzle yang menyempurnakan gambar gadis sempurna. Sebaliknya, aespa debut setahun lebih awal, November tahun 2020, di bawah raksasa SM Entertainment. Tapi ingatkah kalian betapa kontroversialnya awal mula mereka? Konsep avatar IIA, isu plagiarisme, hingga keraguan pada visual mereka di awal debut. Mereka adalah pertaruhan terbesar Lee Soo-man tentang masa depan metaverse. Karina Gizerubi Interu dan Ning Ning harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar karakter game, tapi monster vokal yang nyata. Dan next level adalah momen di mana mereka membungkam semua keraguan itu. Musik adalah medan perang utama mereka dan strateginya bertolak belakang. IVE mengusung apa yang fans sebut sebagai Chabo Crush. Musik mereka terdengar mahal, elegan, dan dreamy. Lirik-liriknya selalu tentang mencintai diri sendiri dengan cara yang agak narsistik, tapi kita menyukainya. Dari Eleven yang unik, Love Dive yang mistis, hingga I Am yang megah, IVE tidak pernah gagal membuat lagu yang easy listening, tapi punya kelas. Di tahun 2025, dengan lagu seperti Rebel Heart atau hits terbaru di timeline ini, mereka membuktikan bahwa mereka bisa bereksperimen tanpa kehilangan identitas putri kerajaan mereka. aespa, mereka adalah definisi eksperimental. Genre mereka sering disebut hyperpop atau SMP is a music performance. Lagu mereka penuh dengan beat logam yang keras, perubahan tempo tiba-tiba, dan lirik tentang kuangnya, Black Mamba, dan naivis. Mungkin terdengar aneh bagi orang awam, tapi justru itu daya tariknya. Lagu seperti Savage, Drama, hingga Supernova, dan Armageddon menawarkan adrenalin. Vokal mereka yang powerful dan melengking adalah tanda tangan khas SM. Jika IVE adalah champagne yang manis dan memabukkan, aespa adalah energy drink yang meledak-ledak. Di atas panggung, perbedaan filosofi mereka semakin terlihat. Kekuatan utama IVE adalah ekspresi wajah dan pesona. Mereka tahu mereka cantik, dan mereka memanfaatkannya. Won-young adalah master dalam mengedipkan mata di detik yang tepat. Yoo-jin membawa energi leader yang karismatik. Koreografi IVE tidak selalu yang tersulit, tapi didesain untuk menjadi viral di TikTok dan menonjolkan garis tubuh serta formasi yang elegan. Mereka adalah performer yang sadar kamera. aespa, di sisi lain, mengandalkan teknik dan presisi. Koreografi mereka jauh lebih intens, dengan detail tangan yang rumit. Ingat gerakan tangan next level atau Armageddon? Keunggulan terbesar aespa ada pada live vokal. Winter dan Ning Ning sering dipuji karena stabilitas vokal mereka, bahkan saat menari kencang. Jika kalian mencari show yang memanjakan mata dengan kecantikan, tonton IVE. Tapi jika kalian mencari power vokal dan tarian yang tajam, aespa adalah jawabannya. Siapa yang lebih besar? Jawabannya tergantung di mana kalian bertanya. IVE memiliki cengkeraman yang sangat kuat di publik umum Korea Selatan, general public. Lagu-lagu mereka ada langganan Perfect All Kill Pak. Mereka dicintai oleh berbagai kalangan usia, dari anak SD yang disebut Cho atau presiden anak SD hingga orang dewasa. Fandom mereka, Dive,
sangat solid dalam streaming digital. aespa memiliki fandom, yang militan dan sangat kuat dalam penjualan fisik serta pasar internasional China dan Barat. Loyalitas fans aespa terlihat dari angka penjualan album fisik mereka yang gila-gilaan. Seringkali bersaing ketat dengan boy group. Tur dunia mereka di tahun 2024 dan 2025 sukses besar, menjual habis tiket di Tokyo Dome dan Arena di Amerika. Secara statistik, penjualan album terbaru, baik If Switch maupun Armageddon Somashima, terjual jutaan kopi. Ini bukan lagi soal siapa yang menang, tapi bagaimana mereka berdua telah menguasai pasar yang berbeda, namun sama besarnya. Satu hal menarik adalah bagaimana fans melihat hubungan antar member. Dulu, If sering disalahpahami memiliki hubungan bisnis saja. Namun, seiring waktu, kita melihat ikatan An Youngs, Eugene, and Wonyoung yang semakin dewasa. Dan bagaimana mereka mengasuh Lesio, sang magnet. Dinamika mereka terasa seperti sekumpulan gadis populer di sekolah yang saling menjaga image, tapi diam-diam saling peduli. aespa memiliki vibe yang berbeda. Dengan hanya 4 member, dan tinggal di asrama bersama dalam waktu lama, mereka terasa seperti saudari kandung atau keluarga cemara. Humor mereka seringkali random dan relatable. Karina sebagai leader yang keibuan, Winter yang jahil, Ningning yang savage, dan Giselle yang santai. Dan puncak dari segalanya, kolaborasi terbaru antara Karina dan Wonyoung di proyek akhir tahun 2025 kemarin. Melihat dua visual ini berdiri berdampingan bukan lagi sebagai rival, tapi sebagai ikon zaman ini, benar-benar momen bersejarah yang mematikan fanwar. Pada akhirnya, debat If versus aespa tidak akan pernah ada habisnya jika kita hanya mencari siapa yang nomor 1. Tapi satu hal yang pasti, K-pop generasi 4 tidak akan semenarik ini tanpa kehadiran keduanya. If mengajarkan kita untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri apa adanya. aespa mengajak kita berimajinasi dan mendobrak batasan realitas. Mereka adalah yin dan yang dari industri ini. Tahun 2025 membuktikan bahwa mereka berdua bisa berdiri di puncak secara bersamaan. If dengan takhta domestiknya dan aespa dengan kerajaan globalnya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kalian, apakah kalian seorang Daif yang elegan, seorang Ma yang tangguh, atau kalian serakah dan memilih menjadi keduanya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa sebutkan lagu favorit kalian dari kedua grup ini. Saya Nama Kamu. Sampai jumpa di analisis K-pop berikutnya. Bye-bye.